Ya ini ada sebuah potensi besar di Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu aspal, tambang aspal di Kabupaten Buton. Yang problem adalah kita ini malah impor sampai kurang lebih 5 juta ton per tahun. Dan kita harapkan ada industrial downstreaming di sini, ada hilirisasi di sini. Pabrik-pabrik, industri semuanya berjalan, tidak hanya mengambil raw materialnya saja sehingga tidak ada nilai tambah, enggak, stop. Sehingga tadi sudah kita putuskan 2 tahun lagi tidak ada impor aspal. Semuanya harus dikerjakan oleh Buton. Silahkan, BUMN silahkan, swasta silahkan, join dengan asing juga silahkan. Tetapi kita ingin ada nilai tambah dari aspal yang ada di Buton. Karena ada potensi 662 juta ton di sini. Gede sekali. Sehingga kalau setahun impor 5 juta itu kita kira-kira masih 120 tahun. Ini bisa kita olah aspal yang ada di sini. Mungkin sebagian besar masyarakat Indonesia sudah tahu barang yang namanya aspal. Ya, cairan kental berwarna hitam tersebut banyak digunakan untuk merekatkan batuan demi memberi lapisan yang rata pada jalan. Tanpa aspal, jalan beton agaknya kurang mulus jika dilalui kendaraan motor. Seperti kita ketahui bahwa Singapura merupakan negara asal aspal utama Indonesia. Siapa sangka negara dengan luas wilayah yang tidak lebih besar dari kota Jakarta berhasil mendulang keuntungan dengan menjual aspal ke Indonesia. Tak tanggung-tanggung, pada tahun 2018 nilai aspal yang masuk dari Singapura mencapai 247,1 juta US dollar atau lebih dari setengah total aspal impor. Singapura memang sudah luas diketahui pintar memanfaatkan lokasi geografis sebagai hub perdagangan internasional. Singapura cukup jadi broker saja. Dilansir dari CNBC Indonesia, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengaku telah mempersiapkan peta jalan hilirisasi aspal Buton atau ASButon di Indonesia. Sebagaimana larangan Bapak Presiden terkait larangan impor aspal 2024, kami Kementerian Perindustrian membuat peta jalan hilirisasi aspal Buton untuk optimasi utilisasi, akses pasar, dan juga peningkatan kapasitas melalui investasi, kata Agus. Salah satunya adalah dengan pengembangan pabrik baru aspal Buton murni. Adapun investasi yang dibutuhkan ditaksir mencapai 4 triliun rupiah. Jika peningkatan kinerja dari pabrik aspal Buton ini telah maksimal, Agus menargetkan pada tahun 2027 kapasitas produksinya dapat menghasilkan hingga 500.000 ton per tahun. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo pernah mengunjungi ke Buton Oktober tahun lalu, yaitu 2022, sudah mewanti-wanti. Dalam 2 tahun, keran impor aspal akan ditutup sepenuhnya. Pasalnya, di Pulau Buton terdapat deposit aspal di daerah tersebut yang sebanyak 662 juta ton. Di pulau itu sempat ada pabrik pengolahannya, namun di-stop karena pengusaha cenderung lebih memilih impor aspal dengan alasan lebih murah.
sehingga 95% aspal kita asal impor. Padahal punya deposit di Buton 662 juta ton. Ini benar, 2 tahun lagi saya beri waktu, stop impor aspal. Harus semuanya disuplai dari Pulau Buton, kata Presiden. Pasarnya sudah jelas, ada di dalam negeri, sebagian besar diekspor, kebutuhan kita 5 juta ton. Kalau 5 juta ton per tahun, kita masih memiliki 120 tahun mengelola aspal Buton, ungkap Jokowi. Kejengkelannya atas apa yang terjadi pada sektor pertambangan aspal, Jokowi baru mengetahuinya bahwa selama ini produksi aspal dilakukan secara impor, padahal wilayah Buton memiliki potensi aspal sebanyak 662 juta ton. Sesuai dengan data yang diterima saat ini, Indonesia melakukan impor aspal sebanyak 5 juta ton per tahun. Kita punya aspal kok. Saya cek di lapangan ternyata tidak ada industri. Baru satu yang produksinya 100.000 ton per tahun. Malahan kita impor. Ini apa-apaan ini, kata Jokowi. Jokowi menegaskan kegiatan impor salah, maka itu harus segera dihentikan. Ia menilai industrialisasi dan hilirisasi tambang aspal menjadi peluang bagi Indonesia yang mana memiliki potensi cadangan aspal yang besar. Berbicara usai meninjau pabrik aspal PT Wika Bitumen di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Jokowi tak ingin lagi mendengar Indonesia terus-terusan mengimpor aspal dari luar negeri.